Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2R dari ruang R002 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sadam Abdillah Hawid beserta teman saya Harul Risina Siagian dan Sahrul Ihwan. Di presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai perusahaan B2B dan B2C. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari B2B dan B2C. B2B atau business to business adalah sebuah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik dan terjadi antara entitas bisnis satu ke bisnis lainnya. Sedangkan B2C adalah business to customer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai contoh perusahaan B2C dan B2B. Di sini kami mengambil perusahaan Ralali sebagai contoh perusahaan B2B dan Rakuten sebagai contoh perusahaan B2C. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Harul Risina Siagian. Kepada Harul, saya persilahkan. Baiklah, perusahaan Ralali. Ralali merupakan marketplace B2B atau business to business yang bisa menghubungkan pemasok produk dan pelaku bisnis melalui situs online maupun aplikasi mobile. Berdiri sejak tahun 2013, Ralali juga memiliki fitur RFQ, Request for Quotation, yang bisa membantu para buyer dalam mencari produk-produk yang tidak tersedia di situs atau aplikasi Ralali. Next, perkembangan Ralali. Ralali didirikan pada tahun 2013 oleh Joseph Aditya di bawah naungan PT Raksasa Laju Lintang. Pada mulanya, Ralali fokus menjual produk industri yang terdiri dari produk maintenance, repair, and operation (MRO). Lalu pada transformasi Ralali bermula sebagai toko industri online, Ralali.com bertransformasi menjadi B2B marketplace dengan misi untuk memberikan kemudahan bagi penjual mitra Ralali.com dan pembeli yaitu sahabat Ralali.com dalam memulai usaha dan memenuhi kebutuhan usaha. Lalu tumbuhnya Big Ralali bertumbuh dengan pemahaman pasar secara mendalam tahun 2018. Ralali.com memperkenalkan bisnis innovation group Big, pasar segmentasi vertikal yang menggunakan big data untuk menyediakan solusi spesifik dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM sesuai segmentasi usaha seperti keuangan atau insurtech. Lalu Ralali saat ini Ralali.com melayani lebih dari 20.000 pemasok sellers, lebih dari 500.000 pembeli UMKM dan menangani hampir 300.000 produk SKU. Di dalam platformnya, dengan 500.000 pengguna terregistrasi dan lebih dari 5 juta pengunjung bulanan melalui platform Ralali.com, UMKM mendapatkan akses pemerataan yang didukung oleh inovasi teknologi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Harul. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahrul Ihwan. Kepada Syahrul Ihwan, saya persilahkan. Terima kasih, Sadam. Selanjutnya adalah perusahaan Rakuten. Perusahaan Rakuten adalah perusahaan yang business to customer. Rakuten INC atau Rakuten Kabusiki Kaisa adalah sebuah perusahaan internet dan perdagangan elektronik Jepang yang berpusat di Tokyo, Jepang. Perkembangan Rakuten. Berdirinya Rakuten. Hiroshi Mikitani mendirikan perusahaan ini pada bulan Februari 1997 sebagai NDN,
INC dan berperan sebagai CEO. Rakuten Shopping Mall, Rakuten atau Rakuten Ichiba, mulai beroperasi pada Mei 1997. Pada bulan Juni 1999, perusahaan ini berganti nama menjadi Rakuten INC. Dalam bahasa Jepang, Rakuten berarti optimisme. Pendapatan Rakuten. Pada tahun 2012, pendapatan perusahaan mencapai 4,7 miliar US dollar dengan laba usaha sekitar 770 juta US dollar. Pada Juni 2013, Rakuten INC melaporkan memiliki total 10.351 karyawan di seluruh dunia. Memperluasnya Rakuten. Pada tahun 2005, Rakuten mulai berkembang di luar Jepang, terutama melalui akuisisi dan usaha patungan. Akuisisinya meliputi Buy.com, sekarang Rakuten.com di Amerika Serikat, Price Minister di Prancis, Ikeda, sekarang Rakuten Brasil, Tradoria, sekarang Rakuten.clan, Play.com di Ukraina, Waki.tv, yaitu di Spanyol, dan Kobo INC di Kanada. Perusahaan ini memiliki investasi di Pinterest, Ozon.ru, AHA Live, dan Daily Grommet. Selanjutnya, kerjasama Rakuten. Pada 16 November 2016, Rakuten mengumumkan kesepakatan 220 juta euro untuk sponsor global dengan klub sepak bola Spanyol, yaitu FC Barcelona, mulai dari La Liga musim 2017-18 hingga 2020, menggantikan Qatar Airways untuk peran ini. Rakuten Fiber juga akan menjadi saluran komunikasi resmi FC Barcelona. Pada Mei 2018, Rakuten meluncurkan jaringan seluler nirkabel di Jepang. Baik, sekian untuk penjelasan dari perusahaan business to customer. Kembali ke Sadam Abdillah. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.